Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita akan coba narik nih di hari Jumat nih, di hari kejepit, orang pada libur. Kita coba narik. Apa orderannya masih lancar, cerot seperti biasanya, atau blee? Kita nggak tahu ya, karena ini hari libur, hari kejepit. Sebagian orang ya rata-rata libur ya, tapi sebagian orang tetap masuk. Oke, kita coba aja nih. Posisi udah jam 6 pagi, jam 6 kurang nih, udah jam 6 kurang, udah agak terang ya. Tuh, lihat udah terang kan? Oke, sekarang kita coba apa orderannya, tetap cerot atau blee. Kita coba aja di hari kejepit ini. Salam satu aspal, cerot. Cerot, alhamdulillah penglaris nih jemput di Snappy Gandaria, nganternya ke stasiun Kebayoran Lama. Oke, kita gas aja mumpung masih pagi, masih lancar. Oke, alhamdulillah udah kelar pembayaran cash. Oke, kita nongkrong aja cari sewa-sewa di stasiun. Mudah-mudahan ada orderannya. Oke, mumpung yang nongkrong sepi. Wah, langsung cerot lagi. Ini jemput langsung di stasiun Bayoran ya, GPL ya, nggak pakai lama. Kita nganter ke daerah Lebak Bulus ini. Wah, lumayan nih harganya GoPay. Oke, udah kelar, alhamdulillah. Sekarang kita coba-coba melipir ke mana ya? Boleh ke daerah Pondok Pinang aja ya. Di situ biasanya sewa banyak. Oke, kita melipir ke daerah Pondok Pinang. Oke, cerot lagi. Ini jemput di deket Pondok Pinang nih ya, di belakang Vedek. Anternya deket nih, cuman ke terminal Pasar Jumat, ke Lebak Bulus, Argo Cebong. Alhamdulillah pembayaran goceng cash, dikasih 10.000, tipnya 5.000. Oke, kita mau mampir dulu isi bensin di sel, mumpung ada voucher dari Gojek nih, cashback 10.000. Kita mau isi bensin dulu. Oke, selesai isi bensin, kita cerot lagi nih di Pondok Pinang nih. Kita sekarang mau antar ke Fatmawati, jemput di Pondok Pinang, antar ke Fatmawati, Argo Cere. Oke, kita gas aja mumpung masih lancar. Oke, udah nyampe Fatmawati. Sekarang kita mau OTW balik dulu. Kita mau sarapan, perut udah keroncongan nih. Kita balik dulu ya, perut udah lapar nih. Kita mau sarapan pagi dulu. Pendapatan baru dapet 4 trip. Oke, selesai sarapan, ternyata langsung cerot. Kita jemput di Mahali nih, radio dalam, nganter ke daerah SCBD. Waduh, cuaca udah panas, kita gas aja OTW. Oke, alhamdulillah udah selesai. Aduh, jalanan sepi banget, SCBD juga sepi. Oke, kita sekarang melipir balik aja lah, karena sewa juga sepi. Kita melipir arah balik, kita ke arah Blok M. Oke, langsung cerot ini di arah Blok M nih, jemput di Sungai Sambas, Panglima Polim Blok M nih, nganternya ke arah Kemang Timur. Waduh, ratingnya keren banget ini, ngeri-ngeri sedep lah. Kita gas aja lah. Oke, kita sekarang posisi nganter ngedrop di depan kantor Gojek persis. Ini pelanggannya cukup baik, saya kasih bintang 7 ya, karena nggak mau pakai helm,
menunggu lama dan pelanggan tidak nyaman. Kita kasih bintang 7 aja biar sakit kepalanya hilang. Kita kasih bintang 7. Oke, kita melipir lagi. Oke, cerot lagi nih, jemput di belakang kantor Gojek nih di Pejaten Barat 2 nih. Nganternya deket Pejaten Village nih, deket Argo Cebong. Ya lumayan lah, kita gas aja mumpung masih lancar. Oke, akhirnya alhamdulillah udah kelar. Sekarang kita melipir lagi nih, kita ke arah Kemang aja deh. Kita melipir jalanan, wow lancar banget nih, kosong di hari libur. Kita melipir ke arah Kemang, mudah-mudahan cerot lagi. Oke, cerot lagi nih, jemput di tempat tadi lagi, Pejaten Barat 2 nih. Nganternya ke halte busway Mampang. Waduh, perasaan lumayan jauh, kenapa cuma narik depan ya? Adalah gas aja lah, mumpung jalanan masih lancar, kita gaspol. Alhamdulillah customernya baik, pembayaran 15.000, kita dikasih 20.000, dapat tip goceng. Alhamdulillah lumayan. Oke, sekarang kita melipir ke daerah Bangka aja nih. Bangka biasanya rame, sewa goret nih rame. Kita melipir cari sewa di daerah Bangka. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini saya tadi OTW balik ya dari jam 11. Ini kebetulan ada teman saya ya. Ini murid saya dari Padepokan Gojek Dosen. Ini murid terbaik saya ya. Datang dari jauh nih, asli orang Pondok Gede, tepatnya di Kecapi depan Kodau ya. Ini iseng-iseng kita mau cek nih gimana orderan hari ini. Kita mau lihat, coba lihat Bang Arpi ya akunnya. Oke, kita cek ya biar teman-teman gak penasaran. Ini salah satu murid terbaik saya dari orang Pondok Gede. Wah astaga, udah dapat 428.000 dengan 16 strip. Ya kita cek yuk pendapatannya, dia mulai dari jam berapa nih. Aduh ngeri banget ini, ngeri banget, ngeri. Waduh, dia ngindik-ngindik dari Ngalong. Wah bahaya nih master, ngindik-ngindik nih si kentut ini dari Ngalong, diem-diem. Sampai jam berapa ini pendapatan 428.000 16 strip. Waduh ngeri banget, argonya argo setan semua ini, argo paus, bahaya. Kita cek, dapat 428.600 nih 16 strip. Sampai jam berapa itu? Oh dari Ngalong sampai jam setengah 10 pagi dengan pendapatan 428.000. Ini di hari Jumat ya, di hari orang-orang libur, kata orang gagu, kata orang bleke lah, orderannya cerit-cerit lah. Tapi ternyata ini Bang Arpi pendapatannya luar biasa. Dari Ngalong sampai setengah 10 dengan pendapatan 428.000 ya. Ini fix bukti dari murid dosen try dari Padepokan Gojek Dosen. Oke, mantap. Salam Oke, cerot. salam cerot buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan akunnya selalu cerot. Oke, untuk spesial liburan kali ini ya, di spesial malam minggu ini saya akan menjelaskan tentang sistem prioritas tinggi. Di waktu itu terakhir saya udah menjelaskan ya di sistem prioritas neraka. Sekarang kita akan menjelaskan di sistem prioritas tinggi. Sebelum kita membahas sistem prioritas tinggi, buat abang-abang, empom-empom yang belum tahu tentang level akun, abang harus tahu dulu 8 macam level akun menurut versi dosen.
Di sini kita ada level 8 macam level akun ya, dari super gagu, gagu, akun standar, tanggung, akun gacor, super gacor, sampai prioritas biasa dan prioritas tinggi. Ini buat yang belum tahu ya, yang penonton baru yang baru nonton channel dosen nih. Bukan yang sistemnya akun basic, gold, platinum, bukan itu bukan level akun, itu hanya reward. Reward itu istilahnya penghargaan Gojek. Jika Anda mencapai target, Anda dapat reward, yaitu yang voucher 50.000 di Alfamart. Jadi kalau di konten dosen itu bukan level akun. Mungkin kalau di konten sebelah iyalah dibilang oh basic nih, akun gue platinum nih, itu level akun. Itu bukan level akun. Di ilmu dosen itu ada 8 macam level akun buat penonton yang baru. Jadi teman-teman yang penonton baru harus tahu 8 macam level akun menurut versi dosen. Seperti itu, harus ditonton lah biar tahu level akun abang ada di mana menurut di ilmu dosen. Kalau di konten sebelah beda itu ya. Kalau di konten sebelah itu yang basic, platinum, itu menurut mereka level akun. Menurut dosen itu bukan, itu hanya reward. Oke, sebelumnya saya spill dulu nih pendapatan hari ini. Tadi saya narik jam 6 kurang. Di jam 7 saya balik, sarapan dulu, makan, dilanjut lagi jam 8 kurang sampai jam 11 kurang. Itu total 4 jam setengah saya narik dengan pendapatan 11 trip 172.000. Ya nariknya sebentar doang bang, cuma iseng doang lah, narik suka-suka. Kalau saya mah narik suka-suka aja lah. Itu hanya 4 jam setengah dapat 11 trip, pendapatan 172.000. Tadi saya pas lagi narik ya, saya pulang lah karena tadi ada anak buah dateng ke base camp. Akhirnya saya pulang ya, nemenin lah, biasa ngobrol-ngobrol. Niatnya mau dilanjut sore, saya nggak lanjut. Udahlah, males lah, kita istirahat aja. Oke, untuk penjelasan level sistem Gojek prioritas tinggi itu kita kita jelasin dulu macam-macam sistem prioritas di Gojek. Di sistem prioritas Gojek itu ada 3. 1 sistem prioritas biasa, 2 sistem prioritas tinggi yang saat ini dipakai nih sama Gojek, 3 sistem prioritas neraka yang kemarin dipakai. Nah, kalau sistem Gojek itu banyak bang, tapi yang saya bahas ini sistem prioritas yang biasa dipakai sama Gojek nih dalam 5 tahun terakhir inilah. Itu yang dipakai ya 3 itu doang. Kalau sistem dari dulu banyak, cuman yang rutin dipakai semenjak sistem prioritas ada 3 itu. Nah, untuk presentase order menurut level akun nih, biar abang-abang sedikit tahu presentase order menurut level akun. Untuk yang super gagu itu presentase ordernya tuh ada sekitar 50%. Driver itu masuk ke level akun gagu bang. 50% driver itu berarti hampir setengahnya dari driver reguler. Dia ada di level gagu, super gagu. Dan untuk level standar, level tanggung, dia di presentasinya tuh ada sekitar kurang lebih ya, menurut penilaian saya itu ada sekitar 30% itu mereka ada di level standar, level tanggung. Itu ada di 30% driver ada di level itu, dan 20%-nya itu ada di levelnya gacor, super gacor, prioritas biasa dan prioritas tinggi. Itu untuk sistem prioritas tinggi ini. Untuk saat ini presentasi ordernya itu seperti itu. Yang gak gitu ada di 50% driver, separuh driver kita di reguler, 30% itu ada di level standar tanggung, dan 20% itu ada di level gacor dan prioritas. Oke bang, mulai kapan sih bang itu sistem prioritas tinggi dipakai? Biar abang tahu ya, sebelumnya kita sistem prioritas neraka. Kita memakai sistem prioritas tinggi itu mulai tanggal 29 Januari, Senin yang lalu, waktu saya kasih tahu waspada pergantian perubahan sistem yang dari gacor jadi gagu dan gagu dari gacor. Itu fakta, banyak yang dari tadinya gagu total itu tahu ngedadak jadi mendingan. Gacor banget sih enggak, mendingan. Tapi ada juga bang yang dari gacor ngedadak dari jadi nyungsep. Itu ada sebagai waktu itu di konten sebelah udah saya jelasin. Ada contohnya beberapa orang itu yang tadinya dia di sistem prioritas neraka gacor banget ngedadak jadi gagu. Itu ada seperti di konten sebelumnya yang saya jelasin seperti itu.
Dan selanjutnya dampak sistem prioritas tinggi. Nah, ini penting nih. Dampak di sistem prioritas tinggi nomor satu, abang boleh cek ya. Nomor satu itu penjemputannya jauh. Kenapa penjemputannya jauh? Karena emang kita ada di sistem prioritas tinggi. Di sistem prioritas tinggi, abang jangan heran kalau penjemputannya itu sampai 2 kilo, sampai 3 kilo. Dan itu nggak wajar. Emang seperti itu. Di sistem prioritas tinggi, itu benar-benar kalau istilahnya bahasanya gacor ya, gacor-gacor banget. Kebalikannya yang gagu ya gagu banget. Nama juga tinggi, hampir mirip lah dengan sistem prioritas neraka. Cuman bedanya kan kalau sistem prioritas neraka di saat malam dia sistemnya beda, prioritas biasa, tapi di saat pagi sampai malam dia masuk sistem prioritas neraka. Nah, kalau di sistem prioritas tinggi itu hampir 24 jam itu dipakai sistemnya prioritas tinggi. Artinya apa? Abang jangan heran kalau jemputnya jauh. Misalkan abang di sini jemputnya bisa sampai 3 kilo. Kenapa jemput 3 kilo? Karena dia sesuai dengan karakter akun abang, sesuai dengan level akun abang. Jadi order itu emang sesuai karakter dengan akun abang. Kalau dia gosen ya jangan heran jemputnya 3 kilo 4 kilo karena sesuai dengan karakter. Artinya apa? Bukan kita yang nyari order dipilihin sesuai dengan karakter akun dia. Makanya penjemputan jangan heran bisa sampai 2 kilo 3 kilo. Ya kalau ada yang deket ya mereka masuk orderan. Kalau ada yang jauh ya dia nyedot. Orderan yang nyari driver, bukan driver nyari orderan. Jadi seperti itu bang. Kenapa penjemputannya jauh? Karena kita memakai sistem prioritas tinggi. Abang jangan ngeluh, harusnya bersyukur. Kenapa? Abang jemput jauh. Karena dari sekitar area yang order itu akun abang yang layak. Makanya abang dikasih order jauh itu karena akun abang yang layak sesuai kriteria level akun abang. Makanya jangan heran. Kebanyakan driver kan ngeluh, sialan jemputnya 3 kilo ngantar cuman harga 12.000. Kenapa dengan ngantar harga 12.000? Karena itu karakter akun abang itu yang sesuai dan abang yang layak mendapatkan order itu. Makanya abang jemputnya itu bisa jauh. Beda kalau istilahnya mengkarakter akunnya jauh, ya tetap aja kalau ada order jarak jauh nyedot ke akun abang. Itu salah satunya dampak dari sistem prioritas tinggi. Penjemputannya jauh. Artinya apa bang? Yang jauh aja order bisa masuk, apalagi yang deket ya nyedot lah gitu bang. Jadi bener-bener sistem prioritas tinggi itu delaynya itu nggak lama lah bang. Semakin level semakin tinggi delaynya itu kalau bisa dibilang bang tanpa delay. Jadi istilahnya cerot terus dah, baru cerot udah cerot lagi, baru cerot udah cerot lagi. Bahkan kalau bisa dibilang belum ada semenit juga udah cerot lagi, belum ada semenit udah cerot lagi. Itu buat yang gacor ya. Ya seperti itu. Karena emang sistemnya tuh tajam. Kalau bahasa pisaunya tuh tajam banget lah istilahnya, itu bener-bener ngegigit gitu bang. Sistem prioritas tinggi itu kalau bisa dibilang ya tajam. Ya sistem prioritas itu seperti saya yang bilang, yang gacor ya makin gacor, yang gagu ya makin gagu. Itu sistem prioritas tinggi. Nah, nomor satu itu. Nomor dua, ya tadi yang saya jelasin tadi. Kenapa sih prioritas tinggi seperti apa? Yang gacor itu makin gacor bang. Tapi yang gagu makin gagu. Artinya apa? Orang di sistem prioritas tinggi, abang jangan heran. Orang bisa jadi gacor abadi dan orang itu bisa jadi gagu abadi di sistem prioritas tinggi. Jadi kalau orang akun itu udah gacor, itu gak gampang rusak bang. Beda kalau orang akun gagu, wah itu setengah mati buat jadi gacor. Tapi kalau orang itu udah akun di level gacor dan dia udah stabil, akun itu nggak bakalan gampang rusak seperti akun-akun standar. Kalau standar tanggung, dia bisa gampang jatuh, bisa gampang naik, dia nggak bisa stabil. Artinya kan kalau dia di posisi akun gacor, ya dia walaupun narik suka-suka bang, walaupun narik semaunya, walaupun dia nyortir, walaupun dia ya semaunya dia lah narik pendapatannya istilahnya suka-suka, cuma dapat kayak saya lah misalkan dapatnya cuma 10 trip, 11 trip, cuma 12 trip, nggak sesuai target, nggak sesuai konsisten, itu nggak bakalan rusak bang di sistem prioritas tinggi. Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, asal jangan sampai seminggu berturut-turut
dia nggak bertanggung jawab, itu baru dia bisa rusak. Tapi kalau cuma sehari, 2 hari, 3 hari, selama seminggu nih kita narik ancur-ancuran rusak 3 hari, itu akun nggak bakalan rusak bang. Kalau kita udah di prioritas tinggi, di level gacor, maksudnya udah di level tinggi, level gacor, super gacor, prioritas, walaupun dia narik suka-suka, dia nggak bakalan rusak. Makanya abang jangan heran kok ada orang nyortir seenaknya, dia akun dia nggak rusak ya, karena tadi salah satunya apa? Karena emang kalau di sistem prioritas tinggi itu akun yang udah level tinggi itu nggak mudah rusak bang. Beda kebalikannya kalau di level bawahnya dia gampang rusak. Contoh level standar atau di level tanggung ya, dia narik suka-suka, remuk langsung hancur, langsung nyungsep. Artinya apa? Dia nggak bisa stabil. Kalau dia di level di bawahnya, dia harus benar-benar konsisten. Kalau mau gacorin sekalian, naikin level yang paling tinggi. Karena kalau yang level standar tanggung itu gampang rusak, gampang nyungsep, gampang hancur, dan dia juga gampang juga buat naik kalau tahu caranya. Itu paling gampang. Di sistem prioritas tinggi, jujur aja, dari sekian banyak sistem prioritas, dari prioritas biasa, prioritas tinggi, prioritas neraka, itu buat terapi sebenarnya paling gampang, paling enak itu di sistem prioritas tinggi ini. Kenapa? Dilihat dari kinerja. Kalau kinerja abang dalam seminggu ini bagus, insya Allah minggu depan naik level. Semakin bagus, levelnya makin tinggi sampai ke level gacor. Tapi kebalikannya, kalau abang nggak bertanggung jawab, jangan heran tahu-tahu akun abang nyungsep. Yang kalau di level standar tanggung itu dia nggak bisa stabil bang. Beda kalau kita udah di level gacor, abang narik suka-suka itu nggak gampang jatuh bang. Walaupun misalkan kayak saya nih narik 10 trip, 11 trip, besokan narik cuma 12, 13, besoknya jangan heran nanti suatu saat saya bisa dapat lebih dari 20, bisa dapat gopay, bisa dapat banyak. Seperti itu bang. Jadi perbedaannya itu seperti itu. Makanya nih buat di level gacor abang jangan heran nih. Maka yang tadi saya bilang gacor abadi, gagu abadi, abang jangan heran di sistem prioritas tinggi banyak driver-driver yang penghasilannya itu gila-gilaan bang. Karena siapa? Saking tajamnya sistem prioritas tinggi, itu abang jangan heran kalau misalkan ada driver, abang boleh lihat ya, dicek entah di YouTube, entah di Facebook, entah di TikTok atau apapun ya, di sosmed ya. Abang jangan heran kalau ada driver misalkan dia bisa dapat 30 trip, 40 trip, bahkan nyampe 50 trip. Itu abang jangan heran karena faktor yang mendukung itu di sistem prioritas tinggi ini. Abang juga jangan heran kalau ada orang dapat sampai 500, 600, 700. Jangankan 500, 600 bang, di sistem prioritas tinggi ini buat goret motor dapat 1 juta pun gampang bang, bisa asal kuat aja tuh pantat. Iya, ini fakta. Dapat 1 juta lebih itu bisa di sistem prioritas tinggi ini. Itu karena saking tajamnya apa? Akun. Abang nggak percaya kan ada orang banyak dapat 1 juta lebih? Banyak bang, nggak ngomong bohong ya, walaupun dia narik 24 jam bang, tapi itu banyak, itu fakta. Karena apa? Dia ada di sistem prioritas tinggi. Beda kalau dia di prioritas biasa, prioritas neraka, itu nggak bisa bang narik sampai gila-gilaan kayak gitu. Dia hanya bisa saat di sistem prioritas tinggi ini. Maaf nih bang ya, sambil ngopi nih. Jadi seperti itu bang. Jadi kalau abang melihat ada orang nge-share, gila lo dapatnya lo 30 trip, 40 trip, bahkan ada yang 50 trip. Kalau yang under nih ada yang sampai 60 trip. Karena kenapa? Karena dari faktor sistem yang dipakai saat ini, sistem prioritas tinggi. Jadi abang nggak usah heran kalau ada orang bisa dapat 600, 700, 800, bahkan digoret reguler ini kita itu 1 juta lebih bang, bisa bang. Yang saya tahu top skor buat goret reguler, buat pemain goret nih kita nih reguler, top skor pendapatan driver yang saya tahu tuh ada di kisaran 1.200.000-an bang. Itu ada, dia ada di grup pamer ya, kita kan sebutin namanya deh, pokoknya di grup, ada di grup itu grup gila-gilaan. Itu pendapatan dia bisa nyampe 1.200.000. Itu kalau bisa dibilang top skor di Gojek lah
Kalau cuma 1 juta, di bawah 1 juta mah udah nggak usah heran lah. Kalau udah 1 juta lebih, oke lah, gue jempolin lah istilahnya. Itu pantat apa apa entah udah pokoknya dah. Kalau saya kan narik suka-suka bang. Saya nggak mau gila-gilaan nyari-nyari duit sampai 1 juta. Tapi kalau kita melakukan yang nggak nyaman, buat saya nggak mau. Saya narik yang penting kita nyaman, happy, nikmat, dan kita nggak nyiksa badan. Buat apa dapat badan, dapat banyak tapi nyiksa badan. Ada yang bilang gue dapat gope, saya dapat gope nih, dibilang katanya wah besok lu penyakitan lu apalah bla 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 bla. Ya elah bang, narik cuma 12 jam dibilang apa, wajar bang 12 jam, orang kerja juga 12 jam kok, kita narik 12 jam masih wajar bang. Apalagi kayak saya kadang narik cuma 5 jam 6 jam 8 jam, cuman ya emang dapatnya lumayan, dibilang ngomongnya ya kayak gitu. Kadang-kadang saya aneh aja orang-orang kayak gitu, apa dia nggak mampu apa gimana jadi dia ngomongnya kayak gitu. Gimana orang yang dapat 1 juta lebih, kan heran saya kadang-kadang cuma dapat gope aja ngomongnya ya biasalah, komen-komen netizen yang nggak enak lah, dibilang apalah ini itu. Padahal mungkin dia belum pernah lihat kali ya orang pendapatan di atas 1 juta lebih, makanya dia bisa ngomong gitu. Banyak bang, kalau abang nggak percaya itu seperti itu bang, di sistem prioritas tinggi. Intinya abang gak usah heran, gak usah kaget kalau ada driver itu yang gila-gilaan, itu dapatnya tripnya nyampe 30 trip, 40 trip, bahkan 50 trip dengan pendapatan gila-gilaan di atas 500, 600, 700 sampai 800 sampai 1 juta pun lebih, karena ada di sistem prioritas tinggi. Itu dampak tadi yang saya bilang nomor 2. Nomor 3 bang, gimana dengan cancel system bang? Kalau di prioritas tinggi, kalau dibilang cancel system tetap ada bang. Kalau cancel system, tapi nggak seperti di prioritas neraka. Hampir 75% driver itu kena cancel system, tapi di prioritas tinggi enggak bang. Dia yang kena cancel sistem faktornya itu satu, karena kinerja dia menurun. Jadi kalau ada driver ini sekarang ini abang-abang ini ngerasain ada, oh kenapa ya gue di cancel system, artinya apa bang? Itu artinya tanda-tanda bahwa kinerja abang tuh menurun, level akun abang menurun, efek gara-gara abang gak bertanggung jawab lah. Jadi seperti itu, abang kena cancel system. Atau misalkan nih abang gacor nih, gak taunya abang libur seminggu, nah giliran narik biasanya di hari pertama, di hari kedua itu abang kena cancel system. Jadi akun abang itu antara kebaca dan gak kebaca. Artinya apa? Wah nih akun ini layak nggak nih gue kasih order nih ya kan. Kalau kayaknya nggak layak lah, akhirnya ditarik sistem kayak gitu bang. Jadi buat di sistem prioritas tinggi cancel system ada apa nggak, tetap ada, cuman nggak seperti kayak prioritas neraka. Hampir semua driver 75% tuh di PHP sama Gojek, bunyi doang, masuk doang hilang ya kan, dicocol hilang. Ya itu hampir 75% kena cancel system. Tapi di prioritas tinggi enggak bang, di prioritas tinggi itu yang kena cancel system jadi khusus orang yang kinerjanya menurun. Jadi misalkan minggu kemarin bagus tapi di minggu ini kinerja kita menurun, ya itu pasti kena cancel system atau level akunnya menurun. Jadi seperti itu abang. Jadi kita hanya ngasih penjelasan seperti itu. Nomor 3. Nah ini yang penting nih, nomor 4, dampak dari apa sistem prioritas tinggi. Di saat hari libur nih kayak kemarin nih Kamis, Jumat, sekarang Sabtu, Minggu, atau buat minggu kedepannya, pokoknya buat Sabtu Minggu, buat hari libur, kita ngasih penjelasan untuk di level-level. Sebelumnya saya udah jelasin berkali-kali bang di konten sebelumnya. Ini biar abang tambah tahu ya. Untuk di hari libur atau di hari Sabtu Sabtu nggak usah deh, Minggu atau hari libur kayak liburan sekarang, untuk level gagu, super gagu, saran saya tetap libur. Kenapa? Abang nggak bakalan dikasih order. Walaupun abang nyalain semua, abang nggak bakalan dikasih order, apalagi di sistem prioritas tinggi kayak gini. Jadi abang jangan heran kalau wah anjir gua nggak bunyi-bunyi udah 5 jam nih, cuman dapat penglaris doang satu, habis itu 5 jam 6 jam nggak bunyi-bunyi. Ya karena faktor sistem prioritas tadi salah satunya. Di saat orderan minim, ya abang nggak kebagian order, apalagi abang nekat cuma nyalain goret doang. Ya Allah bang, abang nyalain semua juga nggak bakalan bunyi bang. Paling misalkan bunyinya 1, 2, itu juga nungguin 5 jam 4 jam.
capek nunggunya bang. Kalau buat saya pribadi, saya sering bilang sama teman-teman yang pada komen, kalau akun-akun level gitu mending di hari Minggu, di hari libur mending ketahuan off aja bang, liburin akun iya, liburin istirahatin badan iya, terutama di hari Minggu bang, atau di tanggal merah. Karena apa, kasihan, kalau saya cuma kasihan doang, jangan sampai waktu abang terbuang sia-sia gitu. Narik gak dapat order, cuma dapat 1-2 buat bensin aja kurang, belum jajannya kan. Itu kedua, untuk di level tanggung standar sama tanggung nih, dia kalau nyalain satu layanan di sistem prioritas tinggi ini ya bang ya, ini kan sistem prioritas tinggi di hari libur kayak gini, kalau abang nyalain satu layanan doang, misalkan goret doang, percaya nggak percaya bang, abang delaynya panjang. Bukan nggak bunyi, cuman delaynya tuh ampun bang. Saya nggak ngomong bohong, buktiin aja, cek dan buktiin dah dengan akun abang masing-masing. Abang nekat nyalain satu layanan karena egois, takut akun rusak lah, takut apa. Nanti ujung-ujungnya kan kalau abang nyalain satu layanan doang buat di level standar sama tanggung, itu nanti abang delaynya panjang, bisa 3 jam baru bunyi, 4 jam. Wah pokoknya capek lah. Bener, itu fakta, coba aja bang. Tapi kalau abang mau nyalain semua artinya apa, semua layanan nyalain, abang kemungkinan besar abang nggak dapat goret, tapi dapatnya layanan yang lain kayak GoSend, GoFood, GoMart dan GoShop. Karena apa, khusus goret itu khusus buat order sistem akun-akun level tinggi, buat level gacor, super gacor, prioritas. Wah itu bang jangan ditanya bang, di saat hari libur gini enak banget bang kalau sistem level tinggi dinarik hari libur. Wah bener, paling enak, udah jalanan lancar, apalagi kalau cuacanya enak nih, cerah nih. Waduh bener bang, abang boleh percaya enggak, baru kelar nggak lama tet ya kan. Ya misalkan kalau di hari kerja delaynya bisa semenit, 2 menit, 3 menit. Kalau di hari libur gini paling lama juga 5 menit, 10 menit. Itu bener-bener. Tapi di saat di area sekitar itu ada order, disamber itu akun, bener-bener. Apalagi di sistem prioritas tinggi kan penjemputannya tadi saya bilang bisa 2 kilo, 3 kilo. Itu di radius 2 kilo, 3 kilo, itu istilahnya di radius akun-akun gacor, super gacor, prioritas di radius 2 kilo, 3 kilo. Itu istilahnya order milik Anda. Jadi kalau ada radius 2 kilo itu dimana ada yang order, nyedot ke Anda itu. Terus kalau yang level di bawahnya gimana ya bang, jangan berharap bang, seandainya bunyi ya itu mungkin kebetulan aja buat order goret. Tapi buat order yang lainnya Anda berharap gitu, karena untuk level gacor ke atas rata-rata mayoritas mereka hanya nyalain satu layanan di goret doang itu bang. Jadi buat level standar tanggung itu kan banyak nih, level-level standar tanggung, Anda hanya berharap di orderan itu. Kalau abang nekat nyalain satu layanan, kasihan bang, nggak dapat duit. Emang nggak mikirin anak bini, kalau ini belum mikirin kontrakan, tagihan, pinjol lah, apalah. Ya ampun bang, abang tinggal milih nggak dapat duit apa milih egois nyalain satu. Itu saran saya, tetap nyalain semua. Ntar gimana bang, akun saya rusak. Misalkan tadi saya sebelumnya akun standar nih, dapat misalkan 12 strip sampai 15 strip lah akun standar, tapi digoret doang kalau di hari kerja. Di hari Minggu ntar kalau gua masuk GoFood gimana bang, rusak dong goret gua, atau masuk GoSend rusak dong goretnya. Saya kasih tahu bang, kalau di hari libur nggak bakalan rusak bang, insya Allah. Ntar di saat hari kerja normal akun abang masuk goret lagi. Abang nggak usah khawatir, daripada abang egois akhirnya nggak dapat duit. Abang kan juga butuh duit. Jadi saran saya satu, tetap nyalain bang, nyalain aja. Abang yang penting pulang bawa duit, ya kan, buat jajan anak, buat jatah bini, buat ya pokoknya kontrakan, kayak bayar pinjol, utang, apalah ya pokoknya macam-macam. Tetap nyalain aja bang, yang penting pulang abang bawa duit. Saya nggak mau nyesatin teman-teman semua. Ada yang bilang nyalain aja bang, itu ngerusak akun, nyalain goret doang. Ya bang, abang tuh punya tanggungan bang. Buat orang yang punya tanggungan, kalau yang bujangan mah bodo amat lah, suka-suka. Tapi kan buat orang-orang yang udah berkeluarga, kalau saya pribadi jujur bang,
Kasian, saya nggak menyesatin orang, bikin orang jadi gagu, jadi disuruh begini yang akhirnya abang nggak dapat duit, nggak dapat orderan gara-gara egois, gara-gara hanya nyalain satu layanan. Kalau saya kasihan sama abangnya, semua terserah abang. Jadi abang punya dua pilihan. Kalau abang nyalain satu layanan doang, nekat nyalain satu layanan, ya risikonya abang nggak dapat duit gitu bang. Tapi kalau abang nekat nyalain semuanya, paling nggak abang pulang bawa duit, walaupun misalkan dapatnya gosen, dapatnya GoFood, GoMart, ambil aja bang. Tetap kuncinya satu bang, performa. Selama performa abang bagus, nanti di hari kerja tetap akun abang bagus. Gak usah takut bang akun jadi rusak. Ini khusus di hari libur ya, jangan di hari kerja, di hari libur gitu bang, saran saya. Jadi buat akun-akun standar, akun tangguh, abang lebih banyak berharap di orderan Gosen, GoFood, GoMart sama GoShop. Karena di GoRed itu khusus udah punya khusus akun-akun level tinggi. Itu mungkin sampai sini ada aja dulu dah penjelasan saya ya, mau apa kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada beberapa yang belum ada penjelasan ya, yang saya yang saya pikirin ya yang ini aja nih ya kan. Ntar kalau ada yang kurang mungkin ada saran nih, oh nih bang seperti ini, atau ada kritik silakan. Buat teman-teman yang belum like, subscribe, jangan lupa di like, di subscribe ya. Buat pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya jawab semaksimal mungkin, pasti saya jawab. Mau kritik, mau saran silakan, mau nyinyir juga silakan ya kan, saya ladenin, tenang aja bang ya kan. Jangan lupa di like, di subscribe di channel dosen, karena nanti saya akan memberikan ilmu-ilmu yang lain tentang ya pokoknya intinya tentang Gojek lah, tentang sistem, tentang akun, tentang level, macam-macam intinya tentang Gojek, termasuk info-info terbaru apa nanti kayak saya jelasin di konten channel dosen try. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam satu aspal. Trot.